Baik, mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 16:10, acara PSBB sesi kedua ini akan segera dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kehadi- mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yoga Munawar Kahfi. Saya berasal dari program studi Sains Informasi Geografi 2018. Di sini saya bertugas sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan PSBB sesi kedua ini. Demi kelancaran acara ini, alangkah baiknya kita mengucap basmalah secara bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, mungkin saya akan memaparkan susunan acara dari PSBB sesi kedua ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian selanjutnya ada pematerian manajemen waktu antara kuliah dan organisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Riki Ridwana SPD MSC. Kemudian selanjutnya ada sesi tanya jawab dan yang terakhir ada penutupan acara PSBB ini. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita masuk ke dalam acara yang pertama yaitu pembukaan. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengikuti PSBB sesi pertama tadi, mungkin sudah tahu pengenalan skill basic berorganisasi. Untuk tema dari program ini adalah mengkolaborasikan kreativitas dan kompetensi diri untuk mendukung kemajuan BEM HMG EPI PSUP, yang dimana merupakan kegiatan tahunan dan dilaksanakan di awal kepengurusan melalui upaya pengembangan dan meningkatkan kualitas pengurus BEM HMG EPI PSUP periode 2020-2021. Juga sebagai ajang pembekalan organisasi serta meningkatkan wawasan organisasi agar pengurus siap mendedikasikan dirinya kepada BEM HMG PPSUP, profesional dalam menjalani kepengurusan dan sesuai dengan visi misi Ketua BEM HMG PPSUP periode 2020-2021 yang sedang menjabat. Baik, selanjutnya kita akan masuk menuju acara yang kedua, yaitu pematerian mengenai manajemen waktu antara kuliah dan organisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Riki Ridwana, SPD MSC, dan akan dipandu oleh moderator Saudari Siti Fauziah. Mungkin kepada moderator saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fauzia dari Program Studi Pendidikan Geografi 2019 sebagai moderator pada acara PSBB sore hari ini. Untuk tema materi PSBB sesi 2 kali ini, yaitu manajemen waktu antara kuliah versus organisasi, yang akan disampaikan oleh Bapak Riki Ridwana, SPD MSc. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Riwayat pendidikan S1 Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Geografi, S2 Universitas Gadjah Mada, Prodi Pengindaraan Jauh, pengalaman organisasinya, yaitu satu sebagai Ketua BEM jurusan Pendidikan Geografi, UPI 2009, Ketua Bidang P2M Jantrap, Perhimpunan Pecinta Alam Geografi UPI 2010,
Sekretaris Umum Lembaga Penelitian dan Pengkajian Intelektual Mahasiswa (IPI) 2008, Pengurus Ikatan Mahasiswa Geografi Indonesia Region 2 2009, Pengurus Bidang Eksternal Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FPIPS IPI 2009, Sekretaris Yayasan Cendekia Bumi Siliwangi 2010, Pengurus Forum Sahabat Muslim 2014, Pengurus Masyarakat Ahli Pengindaraan Jauh Indonesia Komwil Jawa Barat 2019. Pengalamannya, yang pertama ada lolos didanai program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian kepada masyarakat 2009, submit program kreativitas mahasiswa bidang artikel ilmiah 2010, trainer media pembelajaran multimedia interaktif, e-learning dan Next Edu bagi guru SD dan SMP seprovinsi Bali dan DKI Jakarta 2011, penerima beasiswa riset tesis LPDP 2014, penulis buku ilmiah populer pembaharuan peta morfologi di Provinsi Kalimantan Timur 2016, surveyor pembaruan peta penutup lahan PT Bumi Prasaja 2017. Baik, untuk mengefektifkan waktu, dipersilakan kepada Bapak Rizky Ridwana, SPD MSc, untuk menyampaikan materinya. Baik, cek suara saya terdengar, moderator? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul, diberikan kesehatan, di mana nikmat kesehatan ini merupakan salah satu nikmat yang agung setelah nikmat iman, yang bisa kita rasakan nikmatnya itu kadang-kala ketika kita sakit. Makanya kita pertama-tama bersyukur atas nikmatnya kesehatan ini. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada panutan kita sampai dengan akhir zaman nanti, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada para sahabatnya, pada para keluarganya, pada para tabi'in, tabi'in, dan besar harapan semoga termasuk kita di dalamnya. Amin. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit sharing mungkin ya, pengalaman terkait dengan topik yang saya kira topik ini merupakan topik penting dan seringkali dibahas dan dikaji karena urgensinya itu. Meskipun saya kira kalian dari SMA kemudian juga masuk perguruan tinggi ini sering dibahas terkait dengan manajemen waktu ini, tapi saya kira ini tidak tidak bosan untuk terus diulang, karena yang namanya manusia juga biasanya sering lupa dan perlu diingatkan. Nah, barangkali posisi saya di sini sekarang adalah hanya mengingatkan bahwa bagaimana sih sebetulnya manajemen waktu yang akan dijadikan modal dasar bagi setiap orang untuk meraih ujung-ujungnya adalah kesuksesan gitu ya. Suksesan baik itu di dunia perkuliahan ataupun di organisasi. Nah, jadi di sini mungkin ini ada kesalahan penulisan ya, saya ini antara kuliah versus organisasi, sebetulnya tidak ada yang perlu diperlawankan. Nah, baik, itu sebagai pembuka. Silakan next. Nah, ini materi pokok yang diamanahkan kepada saya, kurang lebih ada 6 yang dibuat oleh panitia. Yang pertama terkait dengan definisi manajemen waktu, kemudian yang kedua manfaat berorganisasi untuk meningkatkan kapasitas diri, dan yang ketiga menentukan skala prioritas antara kuliah dan berorganisasi, yang keempat strategi atau kiat-kiat berkuliah sambil berorganisasi, yang kelima cara tetap berprestasi meski sibuk berorganisasi, yang keenam harapan untuk HMG di 2020.
Next. Nah, ini sebagai pendahuluan, kita coba refleksi dulu, untuk apa sih sebetulnya kita ikut-ikutan berorganisasi. Nih, kalau kita tinjau dari peraturan pemerintah, nomor 30 tahun 90, entah ada pembaruannya atau tidak, tapi referensi yang saya temukan ini, ya, mahasiswa itu adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Jadi tidak disinggung di sini kewajiban kita untuk mengikuti organisasi. Yang penting kita itu terdaftar dan belajar di perguruan tinggi, itu sudah dikatakan mahasiswa. Kemudian yang kedua, ditinjau dari aspek definisi, mahasiswa ini adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas. Itu menurut Wikipedia. Kemudian berikutnya, menurut KBBI, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, mahasiswa itu dikatakan sebagai orang yang sedang belajar di perguruan tinggi. Secara administrasi, mereka terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi. Dan menurut Suwono, setiap orang yang secara usia sekitar 18 hingga 30 tahun, status mahasiswa diperoleh karena ada ikatan dengan perguruan tinggi. Jadi baik itu secara peraturan maupun definisi, sebetulnya tidak ada kewajiban mahasiswa itu untuk mengikuti organisasi. Jadi untuk apa ikut-ikutan berorganisasi? Itu pertanyaan mendasarnya. Dan kemudian juga ada argumen lain ketika misalkan dalam kekinian gitu ya, mahasiswa milenial itu identiknya dengan gaya hidup hedonisme. Jadi biasanya mahasiswa zaman sekarang itu inginnya hal yang praktis, inginnya hal-hal yang mudah, yang didukung oleh teknologi. Jadi kalau misalkan ikut-ikutan organisasi itu, saya kira akan bertentangan dengan latar belakang atau kebiasaan dari mahasiswa milenial itu sendiri. Nah, karena dikatakan mahasiswa milenial ini adalah kecenderungannya, gaya hidupnya adalah hedonisme, yaitu yang penting senang-senang gitu ya. Dimana kalau masuk organisasi malah sebaliknya gitu, bukan senang-senang yang didapatkan. Makanya dipertanyakan lagi dengan argumen ini, untuk apa sih sebetulnya ikut-ikutan berorganisasi? Kemudian yang keempat, ini terkait juga dengan himpunan mahasiswa gitu ya. Himpunan mahasiswa itu kebiasaannya adalah kecenderungannya kurang menarik karena sifatnya tradisional, dalam artian program itu turun-temurun. Program turun-temurun, meskipun tadi dibahas ada inovasi ya di dalam organisasi dan PSBB juga, ini salah satu inovasi dari kegiatan himpunan. Nah, tapi secara umum himpunan mahasiswa itu di prodi itu beda dengan UKM. Kalau UKM itu kebiasaannya dia program-programnya spesifik kepada kompetensi. Nah, makanya ketika misalkan dalam hal ini kenapa mahasiswa ikut himpunan mahasiswa, ya ini juga sama, bertolak belakang dengan karakter dari mahasiswa milenial, yang mana ini tidak suka dengan rentang waktu yang panjang memegang amanah 1 tahun, beda dengan kepanitiaan gitu. Kepanitiaan itu acara beres ya sudah selesai. Nah, jadi dikatakan lagi ini kenapa, untuk apa ikut-ikutan berorganisasi. Dan yang kelima, tuntutan akademik saat ini sangat tinggi. Ini terus terang beda dengan misalkan tuntutan sebelum-sebelumnya gitu ya, mahasiswa tahun-tahun sebelumnya. Lebih banyak tugas, sekarang tuntutannya ada kompetensinya lebih banyak, kemudian rentang waktu deadline-nya juga sempit. Sehingga ketika misalkan ikut-ikutan berorganisasi justru akan bertarik atau bertolak belakang, saling tarik-menarik dengan akademik yang menjadi kewajiban utamanya gitu ya. Sehingga untuk apa ikut-ikutan berorganisasi. Kemudian yang keenam, intinya dari argumen-argumen tadi itu, saya ingin memperjelas atau mempertegas kenapa mau gitu ya untuk ikut-ikutan berorganisasi. Karena organisasi itu kan menghabiskan waktu, menguras pikiran, kemudian juga membutuhkan uang lebih. Karena mau tidak mau pasti adalah sedikit atau banyak uang yang harus dikeluarkan dari kantong sendiri. Dan yang jelas juga pasti menguras tenaga. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan yang dilandasi argumen kenapa mau untuk ikut-ikutan organisasi. Kemudian selanjutnya, nah selain itu juga banyak sekali kasus-kasus aktivis organisasi itu. Ini menurut menurut pengamatan mungkin ya, menurut pengamatan, boleh nanti mungkin dikoreksi ketika diskusi, silakan. Jadi banyak sekali kasus-kasus organisasi. Yang pertama, otomatis ketika banyak memegang amanah, kemudian kewajiban di sana sini, pasti akan bentrok waktu kuliah dan organisasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti akan merasa capek, lelah, berlebih, bahkan bisa jatuh sakit, dirawat inap di rumah sakit.
Nah ini saya alami sendiri ya, sampai dirawat inap di rumah sakit berhari-hari gitu ya, ketika ikut berorganisasi. Nah ini harus kita perhatikan bahwa banyak sekali kasus yang dihadapi oleh seorang aktivis gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak jarang bergesekan dengan teman, bersinggungan, kemudian berbenturan dengan banyak kepentingan dan saling menjatuhkan, tidak jarang seperti itu. Karena apa? Karena memang satu dengan yang lainnya kadang dan seringkali berbeda pemikiran gitu, berbeda jalan, berbeda cara, meskipun kadang tujuannya sama tapi caranya berbeda, ini saling bergesekan. Kemudian selanjutnya kadang sama teman jadi bermusuhan karena ego dan gagal berkomunikasi. Karena pemikiran tadi berbeda, kemudian gagal dikomunikasikan, sehingga menimbulkan permusuhan di antara teman. Selanjutnya, bahkan tidak jarang nih seorang aktivis itu kepada dosen, kepada orang tua itu kurang hormat, menganggap remeh, angkuh, sombong, merasa diri paling idealis. Nah, akibat apa? Akibat merasa punya peran dan kontribusi besar dalam organisasi, sehingga merasa dirinya itu hebat, merasa dirinya itu ketika memegang suatu jabatan, ini sayalah yang paling berperan, orang lain itu tanpa ada saya itu tidak bisa apa-apa, gitu ya. Maka timbul kesombongan seperti itu di dalam dirinya. Maka timbul kurang hormat kepada orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang seharusnya dia bedakan sikapnya kepada beliau gitu ya. Nah ini sering terjadi seperti itu, dan yang paling parahnya muncul sifat-sifat pemberontak dalam seorang diri aktivis gitu ya. Pemberontakannya dalam siapa? Bukan hanya dari tindakan, dalam pikiran juga sudah misalkan mulai merasa punya idealisme sendiri gitu, merasa kalau misalkan berbeda dengan idealismenya itu, ini harus dilawan gitu, harus dibenturkan gitu ya, harus dibenturkan. Kemudian yang pada akhirnya muncul perilaku yang tidak etis dilakukan oleh seorang mahasiswa, oleh seorang intelektual muda gitu, dengan misalkan menjelek-jelekan pemimpinnya, kemudian dengan cara mengumbar-umbar aib seorang yang lebih tua gitu ya, kemudian berteriak-teriak di jalan. Nah, meskipun ini suatu hal yang kadangkala dijadikan argumen, kan itu ada aturan ya, kan itu ada konstitusinya. Nah, tapi konstitusi mana yang mau kita pegang gitu? Apakah kita akan memperlawankan konstitusi yang ada dengan misalkan keyakinan yang kita miliki bahwa kita itu harus menjaga marwah dari setiap orang sama muslim, misalkan seperti itu. Nah ini kan muncul sifat-sifat pemberontak ini karena apa? Karena merasa dia itu seorang aktivis yang mempunyai kekuatan dan mempunyai backing di belakangnya gitu, teman-temannya. Nah jadi inilah yang saya amati ketika misalkan seorang itu masuk ke dalam ranah organisasi dan aktif di suatu himpunan yang dalam artian ini perlu dipertanyakan lagi, kenapa mau gitu ya menjadi seorang aktivis gitu, kenapa mau ikut-ikutan berorganisasi. Nah ini nauzubillah, semoga di himpunan mahasiswa geografi ini tidak ada kasus-kasus aktivis yang seperti ini. Ini hanya sebagai evaluasi ya, sebagai evaluasi, mudah-mudahan kesalahan-kesalahan di masa lalu, kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan juga tidak terulang di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya. Nah, di balik kasus-kasus ya, karena kasus ini kan tidak bisa kita pukul rata, tidak bisa kita samakan secara generalisir gitu, semuanya seperti tidak gitu ya. Tapi kita lihat sisi positifnya juga banyak dalam organisasi ini. Makanya di sini saya mengajak untuk mengidentifikasi ketika kita terjun ke organisasi itu sebetulnya untuk apa sih? Yang pertama mungkin kita harus melihat secara realistis ya, berapa jumlah prodi sejenis saat ini. Geografi misalkan di Bandung saja ada berapa pendidikan geografi. Kemudian misalkan belum Jawa Barat. Belum lagi misalkan cakupnya satu Jawa ya. Kemudian levelnya nasional ada berapa sebetulnya ya? Berapa jumlah prodi sejenis saat ini? Kemudian yang kedua, berapa jumlah lulusan setiap tahunnya? Nah, ini juga sangat banyak gitu ya. Berapa jumlah lulusan setiap tahunnya? Ketika misalkan prodinya banyak, otomatis jumlah lulusan setiap tahunnya juga banyak. Nah, sehingga ini akan berhubungan dengan berapa nanti jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Apakah jumlah lapangan pekerjaan itu lebih luas daripada jumlah lulusan? Belum lagi misalkan orang-orang yang masih eksis di tempat tersebut, di lapangan pekerjaan tersebut sebelum kita lulus. Bukan berarti ketika kita lulus orang-orang yang masih sudah eksis itu jadi berhenti, tidak. Nah, itu juga akan menambah
tantangan-tantangan di depan itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya, apakah mampu untuk bersaing, berkompetisi, dan bertahan menghadapi tantangan di depan dengan hanya duduk manis di bangku perkuliahan dan bermodalkan IPK tinggi saja. Nah, ini menjadi renungan buat kita, kenapa kita harus menjadi seorang aktivis, kenapa kita harus menjadi seorang yang terlibat dalam berbagai amanah ketika menyandang status sebagai mahasiswa. Maka jawabannya di slide berikutnya. Nah, jawabannya itu tidak, gitu ya. Tidak, karena apa? Selain menguasai kompetensi inti bidang keilmuan, tapi juga perlu soft skill, kemudian juga perlu relasi, kepercayaan dari orang sekitar, kemudian perlu cepat beradaptasi, perlu kemampuan bersosialisasi, mudah bergaul dan bekerja sama, perlu kemampuan berbicara di depan umum, perlu kemampuan memimpin, perlu inisiatif, kemudian juga kita perlu integritas. Nah, hal-hal ini di perkuliahan juga diajarkan sebetulnya ya. Diajarkan secara terstruktur, sistematis, dengan kerja individu, dengan kerja kelompok, kemudian dengan praktikum, kemudian dengan presentasi, kemudian dengan saling berdiskusi, itu diajarkan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Akan tetapi akan lebih baik lagi ketika misalkan ditunjang dari organisasi. Contoh sederhananya seperti ini, misalkan dalam satu mata kuliah kartografi lah katakanlah. Kartografi itu kan dibekali juga tentang teorinya, kemudian tentang praktikum di laboratorium seperti apa, kemudian nanti di lapangannya praktikumnya seperti apa. Nah, tapi kalau misalkan hanya mengandalkan itu, saya kira tidak cukup. Itu kan hanya sekali, 2 kali sudah gitu. Tapi kalau misalkan organisasi ini bisa diaplikasikan, bisa diajarkan kepada adik tingkatnya, kemudian bisa dipraktekkan ketika misalkan kegiatan di alam bebas, ketika misalkan gabung di HMG, gabung di Jantra, misalkan itu bisa diaplikasikan. Nah, jadi sebetulnya organisasi dan kuliah itu saling mendukung satu dengan yang lainnya. Sehingga terbentuklah jawaban-jawaban yang saya tulis di sini, ada soft skill-nya, kemudian relasi sampai dengan integritas, tanggung jawab dan sebagainya. Dan yang paling penting mahasiswa itu sekarang dituntut untuk inisiatifnya ini, inisiatifnya. Jadi jangan hanya dikasih sesuatu merasa cukup sudah, tapi harus terus mencari, harus inisiatif gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, sehingga ada beberapa manfaat dalam berorganisasi ini untuk meningkatkan kapasitas diri. Yang pertama dari organisasi, kita banyak belajar yang tidak banyak dipelajari orang. Nah, kenapa kita pelajari hal tersebut? Karena semakin jarang ilmu tersebut dipelajari orang lain, maka semakin dibutuhkan nanti di kemudian hari gitu ya. Kita akan mencari ahlinya ini siapa sih? Misalkan ahli bencana di Jawa Barat. Nah, bencana di Jawa Barat itu siapa sih ahlinya? Ketika ada bencana pasti harus mencari ahlinya gitu ya. Kalau misalkan bencana lebih spesifik lagi, longsor misalkan. Nah, itu kan ada ahli-ahli tertentu gitu. Atau hal-hal lain, misalkan yang paling sederhana, kalau dalam kehidupan sehari-hari ketika di kampus, misalkan laptopnya kena virus gitu ya, laptopnya kena virus, kemudian tidak bisa nyala, siapa yang bisa install ulang nih laptopnya. Nah, itu kan hal skill basic gitu ya, skill basic, dan saya kira di organisasi itu perlu juga diajarkan hal seperti itu. Kemudian nanti hal lainnya di bawahnya adalah mengasah integritas misalkan. Mengasah integritas berarti harus membuktikan bahwa ketika diberikan amanah itu mampu untuk melaksanakan amanah dengan baik. Nah, ini hanya bisa dilaksanakan, diasah dengan mendalam di organisasi. Kemudian meningkatkan kepekaan. Nah, meningkatkan kepekaan berarti kan tidak hanya duduk di kelas, tidak hanya misalkan ke selintas-lintas saja. Interaksi dengan dosennya selintas, tapi kalau misalkan di organisasi bisa lebih lama lagi sampai misalkan menginap malam gitu ya bersama teman-teman untuk mengasah kepekaan bagaimana teman kita itu apakah sedang bad mood atau tidak gitu ya. Jangan sampai kalau misalkan kita jarang berorganisasi, jarang berinteraksi, maka kita tidak tahu ini teman kita ini sedang dalam kondisi seperti apa gitu ya. Makanya di organisasi itu perlu juga skill atau kemampuan bagaimana memberikan instruksi kepada anggotanya gitu. Jangan sampai salah memberikan instruksi di waktu yang tidak tepat gitu. Kemudian membangun solidaritas. Nah, solidaritas juga ini dibangun di organisasi, kerjasamanya seperti apa. Kemudian belajar bertanggung jawab dengan amanah yang besar. Nah, ketika mengemban sebagai ketua pelaksana, misalkan penanggung jawab acara, kegiatan,
ini akan betul-betul diasah di organisasi. Kemudian belajar mengendalikan diri dan egosentris. Nah, setiap perbedaan pasti ada, jangan sampai ketika misalkan pendapat yang kita usulkan itu tidak diterima, kita menjadi mutung gitu ya, menjadi pundungan, kemudian tidak mau lagi ikut di organisasi. Nah, kemudian juga tidak memaksakan pendapat, merasa ini yang paling benar, saya yang paling benar, maka ketika misalkan tidak diambil jadi kecewa gitu ya. Ini belajar mengendalikan itu di sana di organisasi. Kemudian belajar mengenal berbagai macam karakter orang dan cara menghadapinya. Nah, jelas karena di organisasi itu banyak sekali anggotanya, sehingga beda angkatan, kemudian juga satu angkatan juga bisa beda-beda, jadi beda cara pandang. Kemudian dipelajari karakter orang yang A, B, dan C, dan seterusnya itu seperti apa, beda-beda. Ini menarik dipelajari ketika mengikuti organisasi. Kemudian belajar berkolaborasi dan bekerja sama. Nah, itu semua kita betul-betul harus tahu gitu ya, ketika organisasi itu manfaatkan untuk belajar tentang banyak hal, bukan hanya kontennya sebetulnya ya, bukan hanya kontennya, ada sisi-sisi lain dari konten organisasi itu yang harus kita pelajari juga. Jadi kalau misalkan ada program kerja tertentu pengabdian, oke, masyarakat merasa bermanfaat dengan program yang kita berikan. Tetapi di sana kan ada persiapannya, ada misalkan bagaimana kita membuat perizinannya, bagaimana di masyarakat itu kita bisa diterima. Nah, itu kan skill-skill juga, soft skill yang tidak diprogramkan sebetulnya di dalam program kerja itu, kontennya tidak itu, tapi cara-caranya itulah yang sebetulnya sedang kita pelajari juga. Dan kita membiasakan diri ketika misalkan di kemudian hari menemukan hal yang sama, ya kita sudah terbiasa, kita sudah pernah kok melakukan itu. Yang tinggal pengembangan, kemudian perbaikan, evaluasi, dan sebagainya. Nah, ini kurang lebih manfaat organisasi untuk meningkatkan kapasitas diri. Jadi, jangan fokus terhadap programnya saja, tapi dengan cara-caranya itu juga kita pelajari. Next. Nah, ini ada survei ya. Ada survei. Saya sebelum masuk ke materi selanjutnya, mohon untuk diisi dulu. Ini silakan gabung di slido.com, kemudian masukkan 123 sebagai passwordnya. Ini saya akan mencari tahu dulu sebetulnya apa sih motivasi kalian menjadi pengurus di HMG. Nah, menjadi pengurus di Himpunan Mahasiswa Geografi itu apa motivasinya? Mungkin 1 menit cukup ya untuk mengisi. Oke, sudah ada yang masuk. Yang pertama ada yang motivasinya itu belajar amanah dan memperbaiki kualitas akademik. Oke, baru 1. Mencari ilmu yang bisa dimanfaatkan di dunia kerja. Oke. Mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya. Oke, bagus. Mengasah soft skill yang dimiliki serta memperbanyak relasi. Memperluas relasi dan mencari pengalaman. Oke. Ingin mengembangkan diri agar nggak pemalu. Berbagai soft skill yang bermanfaat untuk masa depan dan menambah banyak teman. Memaksimalkan diri dalam manajemen waktu, mencari pengalaman dan mencari relasi. C. Ini saya bisa share screen nggak ya? Supaya bisa kebaca semuanya sama yang lain. Enggak, Pak. Bisa langsung ditimpa. Oke, siap.
Bentar. Ini sudah kelihatan? Belum, Pak. Nah, ada Pak, sudah keluar. Keluar ya slide-nya. Ini sudah ada ya. Jadi kalian sudah mengisi, yang mengisi sudah ada sekitar 34 orang ya. Jadi ada yang ingin belajar bagaimana mengerjakan berbagai program kerja, menghadapi orang-orang serta ingin berkembang serta membuat perubahan baru bersama dengan HMG. Kemudian ingin memanfaatkan semangat pada masa muda dengan sibuk baiknya agar dengan sebaik-baiknya agar tidak ada penyesalan yang terjadi di masa yang akan datang. Kemudian ingin mengembangkan diri, menambah teman dan belajar membagi waktu agar lebih percaya diri tampil depan umum dan ingin memiliki teman yang berbeda latar. Oke. Nah, ini banyak ya. Ya, paling tidak kalian sudah mengirimkan motivasi-motivasi masing-masing. Oke. Tuh. Waktu saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 16.55, Pak. 16.55. Oke, sebentar lagi berarti ya. Oke, saya stop. Oke, silakan di-share screen lagi yang panitia. Terima kasih yang sudah mengisi ya. Jadi ada kurang lebih 30 orangan. Paling tidak ada perwakilan dari peserta ini, yang mana itu motivasi-motivasi pribadi ya, motivasi-motivasi sendiri kenapa ingin menjadi pengurus atau apa motivasinya menjadi pengurus di HMG, Himpunan Mahasiswa Geografi. Nah, selanjutnya ini screen-nya sudah muncul di kalian. Sudah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Baik, terima kasih. Kalau di saya belum ada ya. Bentar ada Lola kayaknya koneksi saya. Oke, nah, sudah muncul sekarang. Nah, ini slide selanjutnya. Setelah kita mengetahui motivasi-motivasi pribadi ya, pribadi dalam mengikuti kepengurusan HMG tahun periode 2020-2021,
Nah, kita harus tahu bahwa kita dalam masuk organisasi ini tidak hanya membawa motif atau tujuan pribadi, tetapi juga secara utamanya gitu ya, lebih utamanya itu kita bahu-membahu untuk mewujudkan visi misi dari pengurus HMG tahun 2020 ini. Nah, ini sudah diisikan nih oleh panitia. Terima kasih ya panitia. Yang pertama, ini saya baru tahu visi dari HMG ini menjadikan BEM Himpunan Mahasiswa Geografi FPPS UPI sebagai wadah pergerakan mahasiswa yang kolaboratif, berasaskan tridharma perguruan tinggi serta menghargai kemajemukan. Nah, jadi visi-visi itu nanti akan dilengkapi oleh anggota-anggotanya. Begitu juga dengan misinya. Misinya itu meningkatkan adaptasi pada berbagai aspek untuk mengimbangi perkembangan zaman. Yang kedua, membudayakan diskusi multiskala dalam rangka transfer ide dan gagasan, dan menguatkan kolaborasi internal dan eksternal BEM Himpunan Mahasiswa Geografi FPIPS UPI. Nah, saya kira ini kalian sudah memahami betul ya visi misi yang akan dibawa sampai dengan akhir kepengurusan dan akan diwujudkan bersama-sama. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Berarti yang pertama ya harus memahami betul apa visi misinya. Dan motivasi yang kalian tadi sebutkan itu tidak berarti harus dilebur gitu ya, harus dihilangkan. Kita harus mewujudkan visi misi dan menghilangkan motivasi pribadi, tidak gitu ya. Jadi silakan saja kalian bawa motif sendiri, tapi juga jangan lupa bahwa kalian masuk ke himpunan itu ingin mewujudkan visi dan misi bersama. Nah, sehingga di sini perlu nahkoda yang bisa mewadahi atau mengarahkan visi misi, motivasi individu tersebut kepada visi misi dari HMG. Nah, jadi pada dasarnya silahkan saja seperti itu gitu ya, motivasinya boleh beda-beda, tapi ketika misalkan sudah tahu masuk himpunan, maka harus memahami bahwa visi dan misinya itu ke sana. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini yang paling penting setelah kita tahu visi misi, kemudian motivasi dari masing-masing berbeda, kita harus rekonstruksi bareng-bareng niatnya. Karena inilah yang menentukan hal kecil, hal paling sederhana, tapi inilah yang akan menentukan pikiran, kemudian arah pergerakan, kemudian juga nanti wujud konkret itu seperti apa dari niat gitu ya. Niat, karena niat ini ya diungkapkan dalam berbagai hadis dan keterangan para orang-orang terdahulu kita, orang-orang berilmu yang di zaman terdahulu gitu ya. Yang pertama menurut hadis riwayat Bukhari Muslim ini, hadis Rasul, semuanya amal itu tergantung niatnya dan seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang akan dia niatkan. Yang pertama, ini yang paling penting bahwa apapun motivasi kita tadi, kita niatkan semuanya untuk ibadah, itu yang paling utama gitu ya. Karena dengan misalkan niatnya untuk ibadah, itu akan kekal gitu ya. Karena menurut Imam Malik juga dikatakan bahwa sesuatu yang karena Allah itu pasti akan kekal gitu. Terbukti Al-Muwatta sampai dengan sekarang itu dikenal oleh para penuntut ilmu gitu ya, kitab fikihnya Maliki gitu ya. Padahal banyak gitu yang membuat kitab-kitab serupa, tetapi yang paling banyak digunakan itu karena yang paling digunakan Al-Muwatta. Karena apa? Karena itu ketulusan niatnya, ketulusan niat penulisnya. Sehingga apapun nanti ketika kita misalkan melakukan sesuatu, jangan dilihat kok ke saya terus ini amanahnya, kok saya terus yang diminta kontribusinya. Jangan seperti itu. Justru ketika misalkan banyak yang meminta kita untuk melakukan sesuatu hal, berarti kita itu sudah terbukti integritasnya gitu. Tinggal kitanya meneruskan niatnya. Kita itu betul-betul karena Allah atau tidak gitu. Ini makanya penting di sini. Kemudian juga menurut Abdullah bin Mubarak rahimahullah, boleh jadi amalan itu yang sepele menjadi besar pahalanya disebabkan karena niat. Dan boleh jadi amalan yang besar menjadi kecil pahalanya karena niat. Nah, jangan sampai kita capek-capek usahanya besar tapi niatnya salah, malah jadi tidak memperoleh apa-apa gitu ya. Ini sayang sekali gitu, udah capek, udah ngeluarin banyak uang, nguras pikiran, tenaga, tetapi niatnya salah. Nah, jadi malah menggerutu sendiri sehingga tidak mendapatkan apa-apa hasilnya. Kemudian pelajarilah niat karena ia lebih dahulu sampai di sisi Allah daripada amalan. Menurut Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, baiknya hati adalah dengan baiknya amalan, dan baiknya amalan adalah dengan baiknya niat. Mutarif bin Abdullah rahimahullah, tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya obati kecuali masalah niatku, sebab ia senantiasa berbolak-balik dalam diriku. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Nah, sehingga sekali lagi coba, ini kan baru awal kepengurusan kalian.
perbaiki dulu niat untuk apa gitu ya. Jangan sampai ikut-ikutan organisasi itu tadi berdampak pada hal yang negatif. Karena mungkin bisa jadi kemungkinan besar itu salah dari niatnya gitu ya. Niatnya hanya ikut-ikutan, kemudian makanya tadi pertanyaan saya itu kenapa ikut-ikutan organisasi. Nah, itu kan berarti bukan niat dari sendirinya karena lihat teman-temannya ikut gitu ya. Kemudian kalau misalkan tidak ikut ya tidak bergaul. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi perbaiki niatnya. Yang pertama ingin memperbaiki diri, kemudian juga ingin bermanfaat untuk orang lain. Oke, selanjutnya. Nah, ini masuk ke definisi manajemen waktu. Ya, ini banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli ya. Definisi manajemen waktu itu apa? Yang pertama dari Atkinson. Ini menyebutkan bahwa manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seorang yang dilakukan secara terencana agar individu dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Menurut Haynes, manajemen waktu adalah suatu proses pribadi dengan memanfaatkan analisis dan perencanaan dalam menggunakan waktu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dan seterusnya ya. Pada intinya, bagaimana kita itu memanfaatkan waktu sebagai modal dasar untuk mencapai tujuan. Itu sebetulnya intinya dari manajemen waktu. Karena waktunya singkat, ya next lagi. Nah, ini ada survei yang kedua. Nah, masalah inti dari manajemen waktu itu adalah di sini masalah intinya. Jadi kita harus mengoreksi kemana sebetulnya habisnya waktu kita itu dipakai untuk apa setiap harinya. Makanya kita harus mengidentifikasinya itu ke situ. Setiap harinya itu kita ngapain saja sih? Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Ini akan menjadi modal dasar sukses atau tidaknya manajemen waktu yang kita buat, kita rencanakan, kita buat, dan kita aplikasikan, kemudian evaluasi, dan terus diperbaiki dari hari ke hari. Nah, makanya tolong di sini coba kalian refleksi 2 menit saja. 2 menit, coba isi dari sehari itu, kalian habiskan waktu itu untuk apa saja gitu ya. Kalau saya ini mencontohkan seperti ini, tidur itu 8 jam. Tidur 8 jam. Ini jangan sampai lebih dari 8 jam ya. Ini kalau lebih dari 8 jam, malu lah kalau mahasiswa ya. Sebetulnya kalau boleh saya jujur, saya juga nggak terbiasa tidur lebih dari 8 jam, bahkan kurang, kebiasaannya kurang dari 8 jam. Kemudian makan 2 jam, misalkan gitu ya. Sholat 1 jam lah, 5 waktu. Ya, silakan kalian sambil mengisi ya. Kalian sambil mengisi, saya sambil menjelaskan. Kemudian olahraga, misalkan kalau yang suka olahraga, biasanya mahasiswa tidak ada waktu olahraga juga sebetulnya ya. Sama seperti dosennya, saya terutama gitu. Nah, ini ya selanjutnya kuliah misalkan. Sebelum kuliah mandi atau dandan. Misalkan mandi atau dandan 1 jam lah cukup, kecuali perempuan mungkin bisa lama. Kemudian kuliah 5 jam sehari ya, sehari 5 jam kurang lebih. Kemudian mengerjakan tugas 2 jam. Kemudian ada waktu untuk upgrade diri 1 jam, misalkan dengan apa gitu, kalau dari Said misalkan belajar software tertentu gitu ya, ngulik-ngulik sejam sehari, sampai dengan akhirnya kalau misalkan sehari terus sejam kan jadi jago itu. Misalkan setahun saja udah berapa software itu yang dikuasai. Kemudian kompetisi, nah kita kenapa kompetisi ada ya harus dialokasikan juga, karena tidak hanya sebetulnya esensinya tidak hanya organisasi dan kuliah, tapi bagaimana cara berprestasi juga gitu. Makanya ada waktu slot 1 jam misalkan sehari. Kemudian perjalanan ya berangkat pergi, ya pulang pergi gitu ya, pulang pergi 1 jam, refreshing 1 jam, total 2 jam. Oke, sudah ada yang mengisi, saya coba cek dulu. Ya, belum ada yang isi ya. Silakan diisi. Ini kira-kira saja sebetulnya, jujur aja ya, karena di sini nggak ada namanya, siapa yang mengisi saya nggak tahu juga. Jujur aja selama seharian itu dipakai untuk apa? Nah, ini udah ada yang mengisi. Tidur 5 jam, makan 3 jam,
Eta 2 jam. Oke, 10 jam. Olahraga 1 jam. Jalan-jalan 4 jam. Kemudian riset 5 jam. Kemudian nonton 4 jam. Banyak nontonnya ini ya. Banyak nontonnya. Tidurnya kurang malah banyak nonton 4 jam ya. Kemudian ada lagi kegiatan di tengah pandemi, tidur kurang dari 5 jam. Makan cuma sejam, makan sejam, organisasi 4 jam. Oke, 10 jam. Istirahat, main game, refreshing, family time 12 jam. Ibadah 2 jam. Oke, baru 2 orang. Ada lagi, tidur 7 jam. Organisasi kurang lebih 2 jam. Mengajar PPQ 3 jam. Oke, introspeksi diri 1 jam. Menambah skill 2 jam. Bersosialisasi 4 jam. Pendekatan dengan keluarga dan ibadah 5 jam. Wih, mantap, ini bagus ya. Udah kebiasaannya seperti ini sudah bagus. Ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi kalau bisa. Oke, 1 atau 2 lagi mungkin. Ada 1 lagi ini, tidur kurang lebih 6 jam. Beberes 1 jam, main game 2 jam. Salat dan ibadah lain 1 jam. Berorganisasi, rapat dan lain-lain 3 jam. Nonton, main HP 3 jam. Lain-lain 5 jam. Oke, lain-lainnya nggak tahu saya ini apa ya, 5 jam. Oke, itu kurang lebih. Mudah-mudahan lain-lain positif ya. Nah, itu yang saya harapkan ketika misalkan kalian ingin memanage waktu kalian dengan benar, coba di evaluasi dari sana gitu. Sebetulnya seharian itu saya tuh melakukan apa sih? Banyaknya itu untuk apa gitu. Jangan-jangan kita banyaknya itu untuk main HP gitu ya. Untuk main HP yang tidak bermanfaat, misalkan seperti itu. Dan ini saya kira bisa diterapkan untuk siapapun. Setiap orang memang beda-beda, tapi pada intinya hal-hal yang sifatnya mendasar, misalkan tidur kan itu menjadi kebutuhan pokok juga gitu ya. Jangan sampai kurang dan nanti akan malah dampaknya akan menjadi tidak baik di kemudian hari menjadi sakit dan mengurangi umur kita gitu ya, misalkan seperti itu. Kemudian juga hal-hal yang sifatnya juga sia-sia tidak ada manfaatnya, mungkin itu juga harus dikurangi gitu. Seperti misalkan tadi main game dan seterusnya. Oke, next dulu. Ini waktunya berapa menit lagi? Dilanjut aja Pak, nggak apa-apa. Dilanjut aja Pak. Oke, udah lewat ya, mohon maaf. Oke, kita persingkat saja. Menentukan skala prioritas antara kuliah organisasi. Nah, tadi sudah kita ketahui waktu-waktu kita digunakan untuk apa saja. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa organisasi dan kuliah itu sebetulnya bukan dikotomi ya. Jadi keduanya harus diprioritaskan. Jadi jangan dibenturkan kuliah organisasi. Ada yang pilihannya kuliah saja, ada saya mau aktif organisasi gitu ya. Jadi kuliahnya terbengkalai, jangan seperti itu. Jadi kedua-duanya ini penting. Kuliah harus IPK tinggi, organisasi juga harus berprestasi. Begitu juga kuliah juga harus berprestasi sama gitu. Nah, sehingga apa? Ketika misalkan kita sudah memposisikannya dengan benar, tidak ada dikotomi, kuliah dan organisasi itu sama-sama penting, maka kita harus pertimbangkan nanti mana yang lebih penting ketika ada sesuatu yang mendesak atau berbentrokan gitu waktunya. Kemudian pertimbangkan mana yang harus didahulukan. Dan yang ketiga, pertimbangkan mana yang lebih memberi banyak manfaat untuk bersama. Nah, jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Jadi kalau misalkan saat ini kuliahnya bisa masih ada luang dalam artian ada kompensasi gitu ya, ada batas kuota ketika tidak bisa masuk, dan itu juga misalkan konten materinya bisa kita pelajari sendiri tanpa harus menghadiri kuliah tatap muka. Nah, ini maka oke lah organisasi, misalkan organisasi di situ kita memegang amanah yang paling utama gitu ya, tidak bisa ditinggalkan. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan organisasinya tidak begitu berperan kita di sana, kuliahnya kita harus tatap muka, harus berdiskusi dengan dosennya, harus tahu gitu ya, betul-betul harus mendalam. Nah, jangan sampai tinggalkan kuliah, apalagi kalau misalkan kita sudah tidak punya batas toleransi untuk meninggalkan kelas.
Jadi harus pintar-pintar memilih mana yang lebih penting, mana yang harus didahulukan, dan mana yang memberi banyak manfaat untuk sesama. Next. Ini kiat-kiatnya. Yang pertama, biasakan sholat 5 waktu berjamaah masih bagi laki-laki, sholat di awal waktu bagi perempuan. Ini strategi yang saya kira simpel, tapi banyak orang menyepelekan, karena disinilah muncul kedisiplinan sebetulnya, baik itu bagi seorang laki-laki ataupun bagi seorang perempuan gitu yang muslimah. Nah, sehingga ini harus dibiasakan. Kemudian juga coba mulai waktu produktif itu pada sholat subuh dan akhiri pada isya. Nah, kalau mau disiplin itu seperti itu. Kalau kita belajar manajemen waktu, saya kira jangan hanya dipelajari saja, tapi harus diaplikasikan gitu ya. Mulai waktu produktif pada sholat subuh. Kenapa pada sholat subuh? Karena di sana terdapat berkah bagi seorang muslim gitu ya, untuk melaksanakan aktivitas. Bagi aktivitas setelah sholat subuh pasti akan diberkahi gitu. Maka manfaatkan itu. Jangan sampai nunggu siang tidur dulu. Nah, itu sudah tidak ada berkahnya. Sehingga nanti ketika di akhir pada isya, kita beristirahat di situ. Beristirahat maksimal, bangun lagi misalkan jam 3 atau jam 4 gitu. Kalau yang belum bisa, coba bangun sebelum adzan subuh gitu. Sempatkan waktu qiyam meskipun 5 menit gitu. Kemudian hindari kebiasaan prokrastinasi, menunda pekerjaan, atau istilah ini SKS, kebut semalam, atau istilah lainnya ada sistem sangkuriang dan lain sebagainya. Meskipun banyak waktu gitu ya, mengerjakan tugas jangan sampai ditunda-tunda, dikerjakan. Tidak bisa seorang organisatoris itu menunda pekerjaan ketika ada tugas yang utama di akademik misalkan kerjakan, karena akan banyak menanti amanah-amanah yang lain di organisasi. Kemudian batasi buka sosmed dan hindari bermain game online. Nah, ini penyakit mahasiswa sekarang itu sebetulnya di sini banyaknya gitu ya, kecanduan. Karena saya juga terus terang dulu semasa perkuliahan kecanduan juga dengan yang namanya game. Tapi alhamdulillah gitu ya, ketika meninggalkan, ternyata banyak hal yang bisa saya kerjakan, banyak hal yang bisa dimanfaatkan dan lebih produktif gitu waktunya itu. Dan sosmed juga itu harus dibatasi. Kita harus kontrol terus waktu kita itu digunakan untuk apa. Kemudian kalau perlu tulis. Nah, saya kira kalau tulis setiap agenda ini penting, harus gitu ya. Kalau catatan harian ini silakan sesuai dengan kebutuhan. Karena agenda kegiatan ini akan melihat kita itu nanti ke depan mau ngapain sehingga terencana. Kemudian yang berlalu itu seperti apa, nanti kita evaluasi. Kemudian selain evaluasi sebelum tidur itu penting juga, yang tidak kalah pentingnya ketika kuliah dan berorganisasi itu harus bangun komunikasi yang baik dengan dosen. Nah, bagaimanapun posisi kita, kondisi kita, komunikasikan dengan dosen kalau ada sesuatu yang mendesak, yang bisa mengancam nilai kalian tidak keluar, misalkan seperti itu, atau mengancam nilainya akan buruk, nilainya akan dapat D, misalkan dapat C. Itu saya kira untuk zaman sekarang C dan D itu buruk ya. Jadi sehingga harus dibangun komunikasinya sehingga jelas, oh dosen itu pasti memberikan toleransi, oh ternyata ada komunikasi nih mahasiswa ini. Nah, itu saran dari saya sebetulnya seperti itu. Oke, next. Nah, cara tetap berprestasi meski sibuk berorganisasi. Nah, inilah poin penting dari seorang akademisi dan organisatoris gitu ya. IPK tinggi, organisasi berperan gitu, tapi juga berprestasi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kurang lebih seperti ini, targetkan dulu sasaran prestasi yang ingin diraih. Apa gitu targetkan. Yang sampai kita hanya berjalan begitu saja sebagai mahasiswa itu gitu ya. Saya mau udah ikuti alurnya. Waktu ini mahasiswa orang lain ke sana ya ikut gitu ya. Kita harus punya target. Banyak kompetisi di luar yang menantang kita. Kita coba asah kemampuan dari sebatas mana sih kemampuan kita itu gitu. Kalau kita misalkan tidak mencoba, tidak ternyata mampu gitu untuk menjadi seorang yang berprestasi, maka targetkan prestasi apa, meskipun prestasinya beda-beda ya bidang-bidangnya. Makanya di himpunan kan departemennya juga beda-beda sesuai dengan minat masing-masing. Targetkan, yang penting ada target prestasi, setiap individu itu ada gitu, prestasi apa yang akan diraih. Kemudian rencanakan strategi untuk meraihnya. Nah, ini step by stepnya jelas. Kemudian juga logis, jangan sampai juga melebihi batas kemampuan kita gitu. Kita itu justru misalkan tidak mampu kalau misalkan tidur kurang dari 5 jam, tapi kita paksakan gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi rencanakan tapi dengan kondisi sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian lakukan rencana tersebut dengan disiplin, sedikit demi sedikit, dan konsisten. Nah, ini yang paling penting, jangan sampai kita punya rencana, hanya di awal saja semangatnya. Jadi, kemudian misalkan seminggu, 2 minggu udah luntur lagi. Nah, ini terus harus disiplin. Dan yang paling pentingnya ini, berdoa ya. Ini yang akan menentukan. Nah, makanya saya ingin semua yang hadir di sini itu hafal minimalnya doa ini. Kalau malah sahla, ila ma ja'altahu sahla, anta tajawul hazna, idza syi'ta sahla. Ada yang hafal?
Atau saya kasih waktu 1 menit ya untuk menghafal. Nanti saya akan coba tanya satu orang di sini. Saya akan coba tanya. 1 menit dihafal. Nah, udah 1 menit. Nah, sekarang saya akan coba, sebelum saya tunjuk, ada yang mau nggak membacakan satu orang saja? Bukan membacakan, tapi menghafal gitu ya. Jangan melihat, jangan melihat. Harus jujur, ini mas saya nggak tahu soalnya kalian baca atau enggak. Satu orang saja. Silakan kalau ada langsung diaktifkan saja mikrofonnya. Oke, kalau tidak ada yang mengajukan, saya coba tunjuk satu orang, nggak apa-apa ya. Di sini ada Ayi. Coba Ayi, tes Ayi. Ayi Sopandi. Ayi Sopandi. Ada 2 ya, saya lupa. Ya, Yi, coba Yi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dulu. Allahumma la tasahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul idza hazna syi'ta sahla. Oke, alhamdulillah. Benar nggak? Alhamdulillah. Ayi, bagus ya Ayi. Terima kasih. Ayi sudah mewakili, merepresentasikan dari peserta SBB ini ya. Saya kira semuanya juga sudah hafal. Kalau yang belum nanti diulang-ulang lagi dan paling penting diamalkan ya. Karena doa ini itu sangat bagus ya. Ini doanya sahih dari Rasulullah SAW. Ini sanad hadisnya sahih sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shu'aib Arnaud dalam tahqiqnya terhadap Sahih Ibnu Hibban. Jadi artinya ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Nah, di sini kan dalam doa ini kan kita jadi merasa bukan yang paling hebat ya. Kita itu bukan apa-apalah, siapapun kita yang menjabat sebagai apapun gitu, hanya Allah yang memudahkan segala urusan kita. Jadi muncul ketawakalan itu sepenuhnya kepada Allah. Jadi pada intinya di sini itu kita tidak ada muncul gitu kesombongan. Jadi sehingga jangan sampai kita itu sebagai seorang aktivis itu bertumpu kepada kehebatan diri kita. Jangan sampai seperti itu. Jadi semuanya harus meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makanya coba ini diamalkan. Ini saya kira cara yang tepat ya untuk berprestasi, mesti sibuk berprestasi, yang paling penting adalah doanya ini. Next. Nah, ini yang slide saya yang terakhir, mungkinnya harapan untuk pengurus HMG masa depan. Yang pertama, ambil pelajaran dari pengalaman kepengurusan sebelumnya, sehingga terus harus dijaga komunikasinya setiap departemen gitu ya.
siapa seniornya, siapa apa disebutnya itu SC-nya gitu ya. Kemudian juga benchmarking ke himpunan yang sudah maju. Nah, coba amati tiru dan modifikasi. Lah kalau HMG yang pendidikan geografinya ini saya kira bisa disebut papan atas di Indonesia ya. Tapi tidak ada salahnya juga melihat misalkan di prodi pendidikan lain yang lebih bagus itu seperti apa. Tapi kalau yang side-nya coba ini dipelajari lebih dalam ya, misalkan yang ada di himpunan sejenis gitu ya. Ini masih banyak yang di atas kita gitu. Masih banyak di atas kita sehingga ini perlu benchmarking. Kemudian yang ketiga berikan amanah kepada yang mampu. Nah, nanti di kepanitiaan coba berikan itu betul-betul kepada yang mampu. Jangan sampai kita salah memberikan amanah pada orang yang tidak mampu untuk menjalankan amanah tersebut. Kemudian yang keempat, suksesan program ini tidak diukur dari banyaknya partisipan. Ingat ya, jadi jangan asal banyak, tapi seberapa besar manfaatnya untuk lembaga dan masyarakat luas. Karena kadang-kala mahasiswa itu tergiur dengan itu, ih gening program ini bagus ya, nanti adain lagi yuk, banyak, gening seru gitu. Nah itu bukan karena partisipan yang banyak, tapi lihat evaluasinya di manfaatnya untuk lembaga dan masyarakat luas. Karena banyak sekali program himpunan yang tidak berpengaruh ternyata kepada lembaga. Kita capek mengadakan kegiatan tersebut, tetapi faktanya misalkan peringkat UPI itu terus turun. Ini juga dialami sama dengan himpunan-himpunan di UI gitu ya. Saya baca-baca di blognya mahasiswa himpunan UI, ternyata ya itu kenapa UI itu dari tahun ke tahun itu terus mengalami penurunan gitu ya. Nggak tahu kalau sekarang gitu mungkin stabil lagi atau tidak. Yang jelas evaluasi mereka itu tadi himpunannya itu ternyata tidak memberi banyak dampak terhadap penilaian bagi pemeringkatan universitas itu sendiri. Nah, sehingga coba ini evaluasi bahwa kesuksesannya itu dilihat dari manfaatnya untuk lembaga dan masyarakat luas. Kemudian ini berinovasi semaksimal mungkin. Dan yang keenam, coba raih prestasi melalui organisasi. Kalian banyak sumber daya di himpunan ini, coba sama-sama bareng-bareng, bukan individualis lagi, tetapi kompakan setiap SDM yang ada di sana supaya berkolaborasi dan ciptakan prestasi. Kalau tidak bisa menciptakan prestasi, di dalam misalkan kita menciptakan eventnya, kita ikut event di luar. Nah, jadi intinya raih prestasi melalui organisasi. Yang terakhir, nah ini mengutip perkataan Soekarno, dalam diri seorang mahasiswa itu terdapat 3 hal, pendidikan, cinta, dan organisasi. Jadi tidak terlepas dari hal itu. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya melebihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Riko Ridwana yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu ke sesi tanya jawab saja. Langsung untuk 3 orang penanya dipersilakan untuk menyalakan mikrofon. Baik, untuk yang ingin bertanya dipersilakan. Cek, izin bertanya. Boleh, silakan Kang Muhammad Akbar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari Departemen Pendidikan ya. Kan untuk organisasi ini biasanya kita menyiasatinya dengan melakukan kegiatan di malam hari gitu ya Pak, biar ngeganggu kuliah gitu. Nah, tapi ketika malam hari itu biasanya kan sampai malam banget gitu, dan sampai mengganggu jam tidur gitu. Nah, biasanya tuh kegiatan yang sampai malam itu teh ngeganggu jam tidur dan juga berdampak pada pagi hari di esoknya gitu Pak. Jadi kita masih ngantuk dan juga berpotensi menghilangkan keberkahan gitu di pagi harinya Pak. Nah, jadi pertanyaan saya tuh gimana sih caranya biar nanti tuh kita bisa berorganisasi secara maksimal, nggak sampai malam-malam teling, nggak sampai harus selalu begadang gitu. Ketika ketika kumpul dan juga masih bisa mendapatkan keberkahan di pagi hari gitu Pak. Mungkin sekian dari pertanyaan saya. Assalamualaikum.
Terima kasih ya yang sudah mengajukan pertanyaan, Muhammad Akbar. Ini pertanyaannya memang realistis ya, dan memang kendalanya di mahasiswa itu seperti itu yang saat ini terjadi, bahkan dari dulu juga seperti itu. Jadi kegiatannya itu pasti di malam hari, karena siang harinya kuliah, kemudian juga malam harinya untuk organisasi sampai dengan larut malam. Nah, ini sebetulnya hanya kebiasaan ya, kebiasaan yang buruk. Kalau misalkan kita mau merubah, sebetulnya bisa saja gitu ya. Kita bisa saja merubah itu gitu. Misalkan kita batasi sampai dengan misalkan jam berapa, jam pada isya udah selesai, kita waktunya istirahat. Kemudian juga nanti misalkan dilanjut lagi, misalkan pembagian tugasnya dilaksanakan ke pagi hari gitu, kita kerjakan. Jangan sampai kita melewati waktu-waktu yang berkah gitu ya, waktu-waktu yang berkah. Nah, itu perubahan itu tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak memulai gitu ya, tidak memulai untuk melakukan perubahan itu. Saya kira ini hanya berkaitan dengan kebiasaan yang mengakar dan perlu orang-orang yang memang serius untuk merubah itu gitu. Tetapi kalau misalkan itu perubahannya butuh waktu, yang namanya perubahan yang tidak bisa secara frontal gitu ya, pasti akan menimbulkan pertentangan, maka kita coba sedikit-sedikit, misalkan jangan terlalu malam, dikurangin sedikit, kemudian nanti pagi harinya, oke lah misalkan kita kurang tidurnya, boleh kita misalkan tidur lagi gitu ya, setelah sholat subuh, dalam artian jangan langsung tidur, tapi tunggu sampai dengan matahari terbit gitu ya, sampai matahari terbit. Nah, insya Allah di sana masih menemukan keberkahan. Jadi yang paling solutif sih sepertinya itu gitu ya. Dan kalau misalkan mau yang terbaik, ya kita harus merubah secara keseluruhan kebiasaan itu. Karena sekarang lah kalian yang mempunyai kekuasaan gitu ya, kalian yang punya jabatan di situ, mau nggak merubahnya? Kira-kira kalau misalkan kaliannya mau, atau pemegang amanahnya itu mau, saya kira anggotanya juga bisa dikondisikan. Jadi seperti itu. Terima kasih kepada Pak Rizky atas jawabannya. Gimana Kang Akbar, apakah jawabannya sudah cukup? Ya, buat moderator terima kasih, jawabannya sudah cukup. Terima kasih juga Pak. Untuk selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Baik, kepada Teh Dini dipersilakan nyalakan mic-nya bisa. Oke, ini sudah ada ya yang masuk pertanyaannya melalui chat dari Dini. Oke, mungkin saya bacakan saja. Assalamualaikum, Bapak izin bertanya bagaimana jika kita udah menjalankan proker dengan insya Allah cukup baik, tapi responnya kurang, walau udah dievaluasi dan dimodifikasi terus. Terkadang jadi membuat kita kurang semangat, terus kadang jadi malas. Bagaimana cara mengatasinya Pak? Terima kasih. Nah, ini untuk proker yang dinilai, ini kan punya parameternya ya, punya parameternya. Ini parameternya pasti jelas. Bagaimana si penilai ini membuat parameter untuk program kerja tersebut, dikatakan sukses, dikatakan kurang, dikatakan tidak sukses, itu ada parameternya. Nah, sebelum kita menyalahkan dari sistem yang ada, misalkan kita kecewa dengan hasil penilaian, nah kita evaluasi dulu apakah betul kita itu belum sesuai dengan parameter, ataukah sebetulnya kita ini sebetulnya sudah, tapi walau alam ini penilaiannya kok seperti ini gitu ya, penilaiannya kok masih buruk terus gitu ya, masih dinilai kurang terus. Nah ini kan jadi mematahkan semangat, otomatis seperti itu ya, secara psikologis pasti orang yang dikatakan sudah bekerja secara maksimal tapi dikatakan tidak maksimal, ini pasti akan kecewa. Nah ini sesuatu hal yang manusiawi, tapi jangan dibebani atau dipikirkan ke arah sananya gitu ya. Ini bagaimana kita membangun mindset sebetulnya. Ini kalau misalkan kita sudah bekerja secara maksimal, ya kita jangan mengharapkan hasilnya juga maksimal, sebetulnya seperti itu gitu ya. Sebetulnya seperti itu. Jadi kalau misalkan hasilnya kurang dinilai maksimal oleh orang lain, yang penting adalah usaha kitanya. Berarti memang kemampuan kita itu sebatas sana gitu. Kalau misalkan kita sudah melampaui batas kemampuan kita,
yang masih dinilai standarnya kurang, nah memang kemampuan kita sebatas sana, mau diapain lagi gitu. Tetapi coba kita juga misalkan terus mengevaluasi, betul tadi harus misalkan dievaluasi terus, kemudian juga kerja timnya juga harus dioptimalkan. Jadi jangan misalkan menyerah begitu saja. Yang jelas disinilah diujinya keikhlasan gitu, keikhlasan kita. Apakah kita betul-betul menjalankan proker ini hanya untuk dinilai bagus oleh evaluator, atau kita memang hanya ingin ibadah saja gitu. Nah, jadi kembali lagi kuncinya ke sana gitu, ke niat kita untuk apa dalam melaksanakan proker ini. Terima kasih kepada Pak Riki atas jawabannya. Gimana Teh Dini jawabannya? Selanjutnya satu penanya lagi bisa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Juniarto, langsung saja. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, ini berkaitan banget sama yang tadi dipaparkan Pak, yang tentang kalau misalkan masuk organisasi atau suatu kegiatan itu kan tidak terlepas dengan adanya tanggung jawab dan amanah. Nah, kadang dengan adanya tanggung jawab dan amanah itu malah terkadang juga menjadikan itu suatu pemikiran berlebih ataupun beban. Nah, menurut Bapak bagaimana cara menjadikan amanah dan tanggung jawab itu bukan suatu beban atau tanggungan yang harus benar-benar dipikirin, atau dalam tanda kutip mungkin tidak menjadi pikiran gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Rizky ya, Sospol. Nah ini saya kira kembali ke karakter masing-masing ya. Karakter masing-masing setiap orang itu berbeda-beda. Sebetulnya ketika kita diberikan amanah, kemudian kita merasa ini menjadi beban, ya itu suatu hal yang wajar sebetulnya. Tetapi kalau misalkan pikirannya, kemudian juga ingatannya itu jadi terus ke amanah itu, sampai misalkan nggak mau makan, kemudian tidur juga tidak pulas. Nah ini memang harus kita coba cari jalan untuk mensiasatinya, dalam artian kita sering misalkan berdiskusi dengan orang-orang karena tidak hanya kita saja yang diberi amanah gitu ya, tidak hanya kita saja diberi amanah, bahkan ada orang lain juga yang diberi amanah yang besar. Atau kita melihatnya mereka bisa gitu ya, mereka bisa dan mereka kelihatan tidak terbebani gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah melihat ke sana, kenapa kita tidak gitu ya? Kita tidak, mereka juga punya amanah, mereka juga punya beban, bahkan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, kalau misalkan mereka bisa, ya harusnya kita juga bisa. Nah, jadi pola pikirnya harus ke arah sana. Jangan sampai dengan adanya amanah, kita menjadi terbebani. Nah, saya kira ini juga akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Semakin sering kita nanti menerima amanah yang besar, semakin sering jam terbang kita dalam organisasi, semakin sering kita punya track record yang bagus dalam melaksanakan suatu amanah dengan baik, kemudian evaluasi meskipun ada kekurangan. Nah, saya kira itu juga akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang buruk tadi, mengingat-ingat amanah itu, saya kira akan hilang juga seiring dengan berjalannya waktu. Itu yang keduanya ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Gimana Muhammad Rizky Juniarto, apakah sudah cukup? Cukup, Bu Moderator. Terima kasih Pak Riki atas jawabannya. Ya, sama-sama. Satu lagi ya Pak, dipersilakan kepada Kang Pauli, dipersilakan untuk menyalakan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Bapak, kalau bagaimana cara membagi waktu dengan organisasi lain? Jadi kuliah, kemudian ikut BEM dan ikut organisasi lain gitu Pak. Itu bagaimana cara mengelola waktunya? Terima kasih Pak. Ya. Nah ini juga saya membaca juga ya di websitenya geografi.edu, ternyata tahun 2017 itu ada
narasumber terkait dengan pengembangan minat dan bakat, bukan pengembangan minat dan bakat, terkait basic organisasi ini ya, basic organisasi itu yang luar biasa hebat. Nanti kalian bisa cari ya, bisa cari sendiri tahun 2017 yang upload otomatis kepengurusan di tahun sebelumnya, berarti ya tahun sebelumnya, pengurusan sebelumnya. Saya baca di sana itu ternyata si narasumbernya itu dari luar ya, dari luar, seorang penulis kalau tidak salah, penulis buku, dan itu memiliki amanah yang sangat banyak, dan amanahnya itu penting, amanahnya itu penting semua. Tapi dia itu bisa bagaimana manage waktu. Ternyata memang kalau kita bisa melihat orang itu bisa, itu kembali lagi kita itu bisa. Tapi kalau misalkan sebelum kita mengambil amanah yang banyak, sebetulnya kita harus bisa mengukur diri. Nah, jangan sampai kita itu asal-asalan saja, kita menyanggupi A, menyanggupi B, menyanggupi C, tapi kita sebetulnya tidak bisa untuk mengambil amanah itu, gitu ya. Jangan sampai justru mengecewakan. Kita itu sebetulnya berpotensi besar, tetapi dalam pelaksanaannya kita tidak bisa mengukur kemampuan diri kita, gitu ya. Waktu kita kan terbatas. Kemudian juga kita butuh istirahat. Nah, sehingga kalau misalkan sebelum kita mengambil amanah, coba ukur dulu kemampuan diri kita itu sampai sebatas mana. Nah, kalau misalkan orang yang tadi itu ternyata bisa, berarti orang tersebut itu bisa jadi kemampuan dalam menerima amanah itu berbeda dengan kita, karena setiap orang itu pasti berbeda-beda. Maka yang pertama kita harus mengukur diri kita dulu, gitu ya, sebelum kita mengambil amanah. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiganya, bagaimana cara mengatur waktu ketika misalkan amanahnya banyak. Berarti kita itu jangan sampai mengambil atau melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu saya kira yang paling jadi kuncinya, gitu ya. Karena kan waktu kita sama-sama 24 jam, tapi waktu yang sama itu tadi kita coba telusuri, identifikasi satu persatu, apakah waktu yang kita gunakan itu betul-betul efektif atau malah banyak yang masih sia-sianya, misalkan makan kelamaan, misalkan tidur kebanyakan, misalkan malah banyak jalan-jalannya, gitu ya. Misalkan tadi masih banyak yang main games, gitu ya. Nah, kalau misalkan mau mengemban amanah yang banyak, berarti kita harus siap menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Nah, kalau sebagai seorang muslim kan jelas kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang tidak ada nilai manfaat itu. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih kepada Pak Riki. Gimana Kang Fat, apakah sudah cukup jawabannya? Cukup, terima kasih Bapak. Ya. Alhamdulillah telah dicukupkan acara sesi tanya jawabnya. Selanjutnya terakhir dipersilakan kepada Bapak Riki Ridwana SPD MSc untuk memberikan closing statement-nya. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sekali lagi, dari awal sampai dengan akhir, alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Saya kira setiap orang punya trik dan cara-cara sendiri bagaimana untuk memanage waktunya supaya optimal. Yang jelas, mulai dari sekarang, coba apa yang kita diskusikan sama-sama di sini itu dipraktekkan ya, jangan sampai hanya diterima kemudian menguap begitu saja. Nah, setiap orang punya cara masing-masing, silakan itu diimprovisasi sesuai dengan kebiasaannya. Yang jelas saya titip coba semakin hari itu dikurangi hal-hal yang tidak berguna, karena itu justru yang akan mengurangi esensi dari manajemen waktu yang kita buat. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Riki Ridwana yang telah menyampaikan materinya. Kemudian dari materi kali ini saya ingin menyampaikan sedikit ringkasan ya. Jadi antara kuliah dengan berorganisasi itu sama-sama penting ya. Strateginya bisa dengan
Bagi yang muslim bisa dengan membiasakan sholat 5 waktu, mulai waktu produktif, hindari kebiasaan menunda-nunda waktu, batasi buka sosmed dan hindari main game, tulis setiap agenda atau kegiatan, bangun komunikasi yang baik dengan dosen dan evaluasi diri. Baik, itu saja mungkin untuk hari ini. Saya selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Fauzia selaku moderator dan terima kasih juga kepada Bapak Riki Ridwana SPD MSC yang telah memberikan ilmu yang luar biasa ini. Untuk selanjutnya mungkin sebelum ditutup, kita akan melakukan dulu sesi foto bersama ya. Jadi rekan-rekan mohon untuk segera dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Dan untuk operator dipersilakan untuk segera mengambil gambarnya. Silakan operator untuk memberikan aba-aba. Tes untuk operator, apakah suara saya terdengar? Kang Yoganya juga lain kameranya dong. Mantap, merah-merah. Silakan kepada operator, apakah suara saya terdengar? Atau mungkin rekan-rekan yang lain yang menggunakan laptop terutama bisa dibantu. Boleh sama aku aja ya. Terdengar. Dengeran, Pak. Dengeran. Jadi sama siapa ini? Saudara Fat ya, Fat. Atau siapa? Atau Sospo Pak Rijal? Jangan. Ya udah saudara Fat silakan untuk memberikan aba-aba. Baik, terima kasih kepada saudara Fat yang telah mengambil gambarnya. Alhamdulillah acara kita akhirnya tiba juga di penghujung acara yaitu penutupan, di mana saya selaku Master of Ceremony acara PSBB ini mengucapkan banyak terima kasih baik kepada pemateri, kepada panitia, maupun kepada peserta yang sudah mengikuti rangkaian acara PSBB ini, dimulai dari tadi sesi pertama, dilanjutkan sekarang sesi kedua. Semoga kegiatan ini memberikan dampak yang positif bagi kita semua, dan semoga silaturahmi kita pun dapat terjaga seiring dengan adanya pandemi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam berlangsungnya acara masih ada kekurangan yang tentunya akan terus diperbaiki lagi ke depannya. Dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dari diri saya dalam memandu acara ini. Sebelumnya mungkin ada informasi yang harus saya sampaikan. Jadi untuk door prize yang sebelumnya disinggung ya, nanti akan kami berikan kepada 2 orang pemenang yang telah mengikuti acara dan aktif bertanya tentunya. Dan untuk door prize sendiri akan kami umumkan melalui grup ya. Jadi teman-teman silakan nanti untuk segera menunggu ya siapakah yang mendapat door prize ini. Sekali lagi terima kasih, terutama terima kasih kepada Bapak Riki Ridwana telah memberikan materi yang luar biasa ini. Untuk dari saya dicukupkan mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.